mah dibubarin. Kamu ibadah nutupin jalan, merasa paling bener. Saya ibadah di rumah Pak Yatim dan hadir juga di sini tokoh-tokoh masyarakat di Padang Sarai, UIPM dan Lini Pamak ada di Sewar. Ini dari Sekut Ormas kemarin dari video kita ingin dengarkan langsung kita Pak. Kita dengarkan langsung tadi, kita ingin beliau menjelaskan mengkanter isu negatif yang beredar di media sosial cukup liar sehingga menjatuhkan marwah Sumatera Barat. Nah, belum apa-apa. Di sini dia berkata sudah menjatuhkan marwah Sumatera Barat. Ada dua hal yang perlu dikritisi di sini. Yang pertama, menjatuhkan marwah. Yang kedua, Sumatera Barat. Di sini dia sudah memasang posisi sebagai korban yang dijatuhkan kehormatannya. Padahal ini adalah kasus hukum yang tidak ada hubungannya dengan kehormatan. Yang kedua, ini hanya terjadi di Padang Sarai, salah satu kelurahan di Sumatera Barat. Tetapi dia membesarkannya sehingga seolah-olah seluruh Sumatera Barat sedang diserang. Artinya apa? Artinya, orang ini sedang bermain politik identitas. Dia sedang menggiring pemikiran orang, khususnya Sumatera Barat, supaya tidak berpikir secara objektif, tetapi secara emosional yang subjektif. Ini seperti jika ada seorang ustadz ketangkep melakukan perbuatan cabul, viral di media massa. Dia berkata, ini adalah kriminalisasi ulama. Berharap ada orang yang tergiring emosinya, sehingga membela dia secara membabi buta. Jelas ya? Lanjut. Mohon keterangan PT bagaimana sebenarnya perintahan ini sebarkah ya sudah pada PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak karena kita diberi waktu. Tapi sebelum kita menyampaikan apa dari permintaan atau pertanyaan dari Bapak tadi, kita perkenalkan diri. Nama kita Samsir. Jabatan dalam kampung di sini selaku Ketua RT 002 RW 9. Tepatnya di Kelurahan Padang Sarai, dusunnya di Terata Indah. Jadi apa yang disampaikan ditanyakan tadi oleh ketua kita tentang masalah kejadian pada hari Minggu 27 Juli ya, tahun 2025 tentang merobohkan salah satu tempat ibadah di media massa atau di medsos dan segala macamnya. Jadi saya selaku Ketua RT tegas menyampaikan pada hari ini kepada kita yang hadir pada hari ini semuanya yang harus kita pahami tentang masalah cerita di medsos tersebut itu padahal sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Yang harus kita pahami sendiri, pertama sekali tempat ibadah yang dia lakukan itu tidak mengantongi salah satunya izin operasi atau izin dan segala macamnya. Jadi rumah ibadah beliau padahal waktu mulai dibangun di situ tuh di sekitar bulan Desember tahun 2024 setelah digunakan itu pertamanya untuk rumah tinggal. Habis itu disalahgunakan untuk ibadah. Nah, disinilah letak kesalahannya. Kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, kita perlu pertanyakan diri sendiri dulu, terlepas apapun agama kita. Apakah kita mau mendadak di sebelah rumah kita dibangun tempat ibadah tanpa izin kita? Mendadak di sebelah rumah kita dibangun masjid, gereja, wihara, pura, atau tempat ibadah lain? Belum tentu kita mau, karena itu bisa mengganggu kehidupan kita.
Oleh karena itu, pendirian tempat ibadah harus diatur. Harus ada izin mendirikan tempat ibadah. Tetapi, izin mendirikan tempat ibadah itu bukan izin ibadah. Beribadah itu sendiri tidak memerlukan izin. Beribadah itu bahkan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Dan melakukan kegiatan ibadah itu tidak selalu harus di tempat ibadah. Contohnya, Muslim sering melakukan majelis taklim, kelompok pengajian, yasinan. Di mana mereka melakukannya? Di luar masjid, di luar tempat ibadah. Apakah beramai-ramai? Ya. Apakah dilakukan secara rutin? Ya. Apakah ada izin? Enggak. Jadi ibadah itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, tidak harus di tempat ibadah, dan tidak harus minta izin. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak RT ini jelas salah. Dia berkata, tempat tinggal disalahgunakan untuk ibadah. Tidak ada yang namanya tempat tinggal disalahgunakan untuk ibadah. Orang beribadah di tempat tinggal itu bukan menyalahgunakan. Jika Pak RT ini berkata tempat tinggal disalahgunakan untuk ibadah, berarti ketika dia sholat di rumah, dia sendiri juga telah menyalahgunakan tempat tinggal. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak RT ini salah. Ibadah di tempat tinggal itu bukan penyalahgunaan. Jelas ya? Yuk kita lanjut. Tapi karena umat Islam banyak diselingkar di rumah itu tuh, merasa resah di situ tuh, dapat lapor kita padahal dia melakukan sembahyang bagi umat Kristen di sana. Nah ini dia masalah yang sebenarnya. Umat Islam merasa resah ada umat Kristen yang sembahyang di sana. Tapi karena umat Islam banyak diselingkar di rumah itu tuh, merasa resah di situ tuh, dapat lapor kita padahal dia melakukan sembahyang bagi umat Kristen di sana. Terima kasih atas kejujurannya. Tentunya kita perlu bertanya, kenapa umat Islam merasa resah ada umat Kristen yang sembahyang di sana? Coba kita balik posisinya. Bagaimana jika ada orang yang bukan beragama Islam merasa resah ada umat Islam yang sembahyang? Tentunya kita akan bertanya-tanya, kenapa? Mungkin ada alasan-alasannya yang masuk akal. Misalnya, berisik, pakai toa. Parkir kendaraan membuat tetangga tidak bisa keluar masuk rumah. Jadinya mengganggu, wajar kan? Nah ini kenapa umat Islam merasa resah ada umat Kristen yang sembahyang di sana? Apakah karena berisik pakai toa? Bukan. Apakah karena parkiran kendaraan? Bukan. Jadi apa yang membuat umat Islam merasa resah? Kita jujur aja ya, saya buka. Yang membuat umat Muslim resah melihat umat Kristen sembahyang adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Hadis Bukhari nomor 1881, hadis Muslim nomor 2669, akan datang suatu masa di mana umatku mengikuti musuh-musuh Allah seperti panah masuk ke sasaran. Artinya, umat Muslim takut diri sendiri murtad dan jadi orang Kristen. Iya kan? Iya. Artinya apa? Artinya umat Muslim paranoid. Umat Muslim fobia terhadap agama lain, terutama terhadap Kristen, karena ujaran kebencian berdasarkan sara yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang menjadi masalah memang adalah ajaran Islam. Jangan bilang ini oknum atau salah paham. Ini bukan oknum, ini bukan salah paham. Ini memang salah ajaran Islam. Sebenarnya, umat Islam bukan resah karena umat Kristen sembahyang. Nggak ada urusannya umat Kristen sembahyang dengan umat Islam. Urusan masing-masing nggak mengganggu. Tetapi umat Islam diajarkan untuk merasa resah oleh Al-Quran dan hadis jika melihat umat Kristen, walaupun orang Kristen itu tidak sembahyang. Ini juga berlaku untuk Yahudi. Apa penyebab Muslim begitu benci Israel? Muslim nggak punya alasan apapun untuk benci Israel, selain karena Islam menyuruh Muslim untuk benci Israel. Betul kan? Jadi memang Al-Quran dan hadis yang membuat Muslim menjadi umat yang paranoid dan fobia terhadap banyak hal. Dikit-dikit haram, dikit-dikit masuk neraka, ya kan? Jadi sekali lagi,
Inilah biang masalahnya. Bukan Kristen, bukan oknum, bukan salah paham. Kita tidak akan bisa menyembuhkan jika kita tidak jujur apa yang jadi sumber penyakit. Semua ini memang salah ajaran agama Islam. Jelas ya? Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari pemaparan tentang RT yang berusaha membela diri dan juga ormas-ormas yang ada di Padang Sara, yaitu ormas Islam yang kemudian menganggap diri mereka korban. Mereka lah yang terjolimi. Jadi kita sudah kupas habis bahwa kalau ada doa di rumah itu tidak perlu izin warga. Ya, itu dia. Kecuali buka yayasan atau buka gereja, ya, masjid, viara, kelenteng, dan lain sebagainya, itu barulah ada izin pembangunannya. Dan harus ada izin warga setempat. Jadi, kalau kemudian terjadi kasus-kasus intoleran seperti yang terjadi di Padang Sara ini, jelas itu adalah tindakan kriminal dan itu harus ditindak dengan tegas oleh pihak yang berwajib, ya. Dan teman-teman sekalian, apa komentar kalian terkait tentang pembelaan daripada RT di Padang Sara ini? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.